Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Diamartafani dengan NPM 2517051087. Di sini saya akan mengumpulkan tugas pengganti pertemuan 8 kalkulus, yaitu tentang materi limit. Sebelumnya di sini saya izin Kak, karena saya di sini pakai HP, jadi saya pakai dua device untuk share screen-nya. Karena kalau misalnya pakai satu HP, itu pakai HP saya sendiri, nanti pas share screen nggak bisa kelihatan wajah Kak. Oke, di sini saya izin share screen. Oke, jadi di sini materi pertemuan 8 itu limit. Jadi limit itu misalnya fungsi f terdefinisi pada selang terbuka yang memuat a, misal fx ketika x mendekati a sama dengan L, ditulis dengan seperti ini. Jadi limit x, bacanya limit x mendekati a untuk fx itu sama dengan L. Kemudian nilai fx dapat dibuat sedekat mungkin ke L dengan cara mengambil nilai x yang cukup dekat dengan a tapi tidak sama dengan a. Maksudnya kita bisa substitusikan nilai x yang ada dalam fx itu dengan nilai x yang mendekati a tapi bukan a sendiri. Misalnya pada limit fx itu nilainya 2x plus 2 untuk x-nya mendekati 2 misalnya. Nah, kita substitusikan nilai x-nya itu yang mendekati 2, entah itu x-nya itu untuk 2 positif atau 2 negatif. Kalau misalnya 2 positif berarti 3, 4, 5, tapi dia tidak 2 itu sendiri. Ya, pembukaannya seperti itu. Kemudian nilai fx, bentar. Oke, dengan catatan fungsi tidak harus terdefinisi di A. Jika f terdefinisi di A, maka fa tidak harus sama dengan L. Kemudian limit satu sisi. Nah, jadi limit satu sisi itu menggambarkan perilaku fungsi jika peubahnya mendekati suatu titik dari satu arah saja. Misalnya arah kiri yaitu limit x mendekati a negatif, atau kanan yaitu limit x mendekati a positif. Contohnya seperti ini. Diketahui fx sama dengan x elemen dari minus 1 sampai 5. Jadi dari minus 1 kita kasih titik di sini, titik koordinatnya sampai 5. Nah, kenapa di sini 5 itu bulatnya tidak penuh? Karena 5 di sini keterangannya kurungnya kurung biasa bukan kurung siku. Kemudian nilai fx dapat dibuat sedekat mungkin ke minus 1 dengan cara mengambil x yang cukup dekat dengan 0 dari arah kiri dan x tidak sama dengan 0. Oh, jadi seperti ini notasinya. Kemudian B, fx dapat dibuat sedekat mungkin ke 0 dengan cara mengambil x yang cukup dekat ke arah kanan dan x tidak sama dengan 0. Oh, berarti yang diambil itu yang dekat dengan, misalnya x mendekati 2 gitu. Berarti yang diambil itu nilai-nilai yang mendekati 2 tapi tidak 2 itu sendiri. Kemudian di sini jenis limit itu ada limit kanan. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang kurang siku a, b, kecuali mungkin di a. Limit kanan fx ketika x mendekati a, maka limit kanan fx ketika x mendekati a sama dengan L ditulis dengan seperti ini. Jadi, jika nilai fx dapat dibuat sedekat mungkin ke L dengan cara mengambil nilai x yang cukup dekat dengan a dan x lebih dari a. Kemudian ada limit kiri, sama aja, cuma bedanya limit kiri itu tandanya negatif. Kemudian ketika x mendekati a sama dengan L ditulis dengan
notasi seperti ini. Kemudian ada yang namanya teorema limit di suatu titik dengan limit satu sisi. Artinya limit fungsi f(x) untuk x mendekati c akan memiliki nilai jika dan hanya jika suatu limit. Nah, notasinya seperti ini, dibacanya limit x mendekati c negatif f(x) sama dengan limit x mendekati c positif f(x). Jadi, kalau limit kiri itu tandanya negatif, limit kanan tandanya positif. Maka limit kiri sama dengan limit kanan apabila limitnya itu sama dengan L. Kemudian, contoh soal nih. Tentukan limit satu sisi berikut. Nah, di sini ada limit x mendekati minus 3 dari arah kiri fx, kemudian limit x mendekati minus 3 dari arah kanan fx, kemudian limit x mendekati minus 3 fx, kemudian dan f minus 3. Nah, di sini untuk f minus 3, kemudian di sini yang ini untuk x mendekati 3. Nah, jadi di sini limit fx, x mendekati 3 dari arah kiri itu sama dengan 5. Yang ini. Kemudian limit x mendekati 3 dari arah kanan fx itu sama dengan 5. Mana ini? Yang ini. Kemudian selanjutnya, contoh soal selanjutnya. Tentukan hasil dari limit berikut. Nah, di sini kan limit x mendekati minus 1 dari arah mana ini? Ini enggak dari arah mana-mana. Jadi limit x mendekati minus 1 fx, kemudian limit fx dari x mendekati 1 dari arah kanan, limit fx, x mendekati 2, dan f1. Jadi limit fx-nya itu dari x mendekati 1 dari arah kiri itu 5,5. Kemudian limit fx x mendekati 1 dari arah kanan itu 3. Yang mana ini? Yang ini. Yang ini yang mendekati 1. Yang ini kan, yang ini yang di arah panah dari sini, yang arah panah ke sini. Kemudian jika limit x mendekati 1 dari arah kiri fx tidak sama dengan limit x mendekati 1 dari arah kanan fx, maka limit x mendekati 1 fx tidak ada. Jadi kalau misalnya antara dari arah kiri sama dari arah kanannya itu nggak sama, maka limit fx-nya itu nggak ada gitu. Kemudian diberikan fungsi fx 3x plus 2 untuk x kurang dari 2 dan x kuadrat untuk x lebih dari 2. Artinya, di sini ada soalnya, tentukan apakah limit fx saat x mendekati 2 ada. Penjelasannya, untuk x kurang dari 2, fungsi yang digunakan adalah fx sama dengan 3x plus 2. Ya, kemudian untuk x kurang dari 2, jadi x kurang dari 2 itu berarti kan min 1, kemudian 0, min 1, kemudian, enggak 2 dari arah kiri, berarti min 1, min 3, min 4, gitu. Jadi, yang digunain itu yang mendekati kiri, 2 negatif, karena di sini kurang dari kan. Nah, jadi limit x mendekati 2 dari arah kiri fx itu 3. Limit x mendekati 2 dari arah kiri 3x plus 2. Kita substitusiin aja. Kenapa kita pakai yang 3x plus 2? Karena di sini kan kurang dari 2, maka di sini tandanya negatif. Kemudian limit x mendekati 2 dari arah kiri 3x plus 2 itu sama dengan
substitusi nih duanya, karena kan di sini ditanya saat X mendekati 2 ada. Jadi kita tes dulu. Nah, jadi 3 kali 2 plus 2 sama dengan 8. Kemudian untuk X lebih dari 2, fungsi yang digunakan adalah fx sama dengan X kuadrat. Nah, jadi limit, oh yang ini kan dari arah kiri, yang ini dari arah kanan. Kenapa dari arah kanan? Karena tandanya lebih dari. Kemudian langsung aja kita substitusiin. Karena ini X kuadrat, maka 2-nya kita masukin, substitusiin 2 kuadrat itu 4. Nah, karena limit X mendekati 2 dari arah kiri itu 8, dan limit X mendekati 2 dari arah kanan itu 4, itu kan nggak sama. Maka limit fx saat X mendekati 2 itu nggak ada, karena nggak sama. Tapi kalau nilainya sama, berarti ada. Kemudian, eh, nomor 4, diketahui fungsi fx 3x, fx untuk x kuadrat plus 1, itu untuk x kurang dari 1. Kemudian, untuk 3x min 1, itu untuk x yang lebih dari sama dengan 1. Maka soalnya, tentukan apakah limit fx saat x mendekati 1 ada. Nah, berarti sama aja nih, kayak yang tadi. Bedanya ini cuma ganti angka doang sih. Nah, kalau untuk yang ini, sama aja, kita cari dulu mendekati limit X mendekati 1 dari arah kirinya. Kita cari dulu, abis itu nilai X mendekati 1 dari arah kanannya kita cari juga. Nah, kalau ini karena hasilnya sama, sama-sama hasilnya itu 2, maka limit fx saat mendekati 1 itu ada dan bernilai 2 gitu. Kan kalau ini kan sama ya, limit antara yang ini, antara yang limit x lebih besar, limit x mendekati 1 dari arah kiri itu kan 2. Limit x mendekati 1 dari arah kanan itu 2 juga. Jadi nilainya sama, maka ada berarti fx saat mendekati 1. Karena kan yang disebutnya ini 1 kan. Ya, kemudian tapi kalau yang ini nggak ada. Kalau yang nomor 3 ini nggak ada, karena nilainya tuh nilai dari fx-nya itu antara dari arah kiri sama dari arah kanan tuh beda gitu. Jadi saat mendekati 2 itu nggak ada. Kemudian nomor 5 itu kan diketahui fungsi fx 2x plus 1 untuk x kurang dari 3 dan x kuadrat min 2 untuk x lebih dari sama dengan 3. Tentukan apakah limit fx saat x mendekati 3 ada. Penyelesaiannya, nah, untuk mencari limit kiri, oh berarti sama aja. Model soal dari 3, 4, 5 itu sama aja. Intinya untuk kita menentukan apakah limit fx saat mendekati nilai itu kan misalnya kan dari x kurang dari 3 sama x lebih dari sama dengan 3. Kalau yang ini x kurang dari 1 atau x lebih besar sama dengan 1. Kalau yang mana lagi? Kalau yang ini itu kan x kurang dari 2, x lebih dari 2. Nah, intinya kita itu cek aja satu-satu, mencari limit kiri dan limit kanan. Nah, pertama kita masukin dulu nilai 3 itu di limit kiri. Kemudian masukin lagi, substitusiin maksudnya di limit kanan juga dengan ketentuan fx yang ini. Nah, kalau nilai keduanya itu sama, berarti limitnya itu ada gitu. Saat mendekati 3 itu tadi ada. Tapi kalau nilainya beda kayak yang di nomor 3 ini tadi, berarti saat mendekati nilai X-nya itu nggak ada. Kemudian ada lagi limit tak hingga. Nah, limit tak hingga itu menggambarkan perilaku nilai fungsi yang membesar atau mengecil tanpa batas jika perubahannya mendekati suatu titik. Nah, contohnya nih, limit tak hingga positif, misalnya
Fungsi f terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat A kecuali mungkin di A. Limit fx ketika x mendekati A sama dengan tak hingga. Oh, hasil dari limitnya itu tak hingga. Kemudian, apabila nilai fx dapat dibuat sebesar mungkin dengan cara mengambil nilai x yang cukup dekat ke A, tetapi x tidak sama dengan A, sama aja berarti. Mendekati, intinya limit itu mendekati tapi tidak sampai nilai yang didekati tersebut. Asik. Terus nih contohnya, grafik fx 1 per x kuadrat. Ini contohnya yang ini. Ini saya juga kurang ngerti saya gimana kok bisa jadi kayak gini. Intinya kayak gini. Nilai fx dapat dibuat sebesar mungkin dengan cara mengambil x yang cukup dekat dengan 0 tapi x-nya tidak sama dengan 0. Notasinya limit x mendekati 0, fx sama dengan 0. Limit tak hingga negatif. Oh, yang ini tak hingga positif, yang ini tak hingga negatif. Ya sama aja intinya. Hasilnya itu nanti tak hingga negatif atau hasilnya negatif. Notasinya seperti ini. Kemudian limit tak hingga satu sisi. Definisi serupa dapat diberikan untuk limit tak hingga satu sisi. Oh, sama yang kayak ini. Kayak yang ini nomor 345 ini. Yang mendekati ke arah kiri, mendekati arah kanan itu. Tapi bedanya kalau ini itu hasilnya adalah tak hingga. Seperti itu. Dengan apabila mendekati A dari arah kanan itu tak hingga. Kalau mendekati A dari arah kiri itu tak hingga juga. Kemudian mendekati A dari arah kanan itu minus tak hingga. Mendekati A dari arah kiri itu minus tak hingga. Ya, tergantung soalnya. Ini contoh soal nih. Nah, limit X mendekati 7 dari arah kanan untuk 1 per X min 7 itu positif per positif karena itu kan yang di atas kan 1 itu kan positif ya, bernilai positif. Nah, kemudian di sini kan X-nya mendekati 7 dari arah kanan. Berarti kalau dari arah kanan itu 8, 9, 10 dan seterusnya gitu kan. Yang mana kalau misalnya dia dikurangin sama 7 pasti hasilnya positif kan. Makanya tandanya di sini positif. Positif dibagi positif itu positif tak hingga. Kemudian nomor 2 nih. Limit X mendekati 6 dari arah kiri. Nah, yang di atasnya udah pasti positif ya. 10 di sini sesuai sama soalnya. Kemudian yang di bawahnya itu mendekati 6 dari arah kiri berarti kan bisa jadi 5. 7 tambah 5 itu berapa? 12 misalnya. 12 itu bernilai positif, benar. Untuk yang nomor 2 ini ya. Kemudian kita cari nih yang X kurang dari 6. Kita kan tadi ambil contoh X-nya 5. 5 dikurang 6 hasilnya berapa? Min 1 kan. Nah, min 1 kan bernilai positif, negatif. Ya, positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka positif dibagi negatif hasilnya negatif tak hingga. Oh, ini hanya membuktikan sifat-sifat dari yang di atasnya ini. Nah, sama aja nih limit 10 dari limit X min 10 mendekati min 10 dari arah kiri. Berarti itu nilainya misalnya min 11 ya. Kemudian di sini kan ada X min 4. Min 11 dikurang min 4. Kita kan tadi ambil sampel min 11 karena kan dia min yang mendekati min 10 dari arah kiri. Kita ambil contohnya min 11 ya. Nah, min 11 dikurang 4 itu kan hasilnya min 15. Hasilnya negatif kan, berarti tandanya negatif. Kemudian X kuadrat, berarti min 11 kuadrat itu 121 dikali min 11 ditambah 10 itu min 1. Nah, min 1 dikali 121 itu hasilnya negatif kan. Maka negatif dibagi kok di sini positif sih? Kayaknya ini kesalahan deh. Ini min 11 dikurang 4 kan hasilnya min 15 minus ya, benar. Min 11 kuadrat itu kan 121. 121 dikali. Nah, ini kan minus bagi minus berapa?
Oh iya, minus bagi minus plus. Oh iya, saya yang salah, Kak. Maaf, Kak. Di sini kan jadi kan 121 dikali min 11 ditambah 10 itu kan min 1. Jadi 121 dikali min 1 hasilnya minus juga kan. Nah, minus dibagi minus plus hasilnya. Benar deh, saya yang salah. Nah, kemudian hukum limit. Nah, banyak banget. Sini ada hukum-hukum limit ya. Teorema limit utama misalnya C konstanta, N bilangan bulat positif dan kedua limit. Oh, pokoknya ada dua limit dan itu bernilai positif, mendekati positif. Sini ini apanya ini? Ini sih hukum-hukumnya intinya mah. Jadi kalau misalnya limit x mendekati a itu nilainya c, maka hasilnya itu adalah c itu sendiri. Kemudian jika limit x mendekati a itu x, untuk x, maka hasilnya adalah yang mendekati itu atau a. Nah, ini sifat-sifatnya ya. Saya juga agak bingung gimana cara ini. Intinya ini hukum-hukum yang dipakai untuk menyelesaikan soal limit. Nah, gitu. Oh, kalau ini tinggal disubstitusi, tinggal di distribusiin aja. Oke, langsung aja ke contoh soal. Contohnya, tentukan nilai dari limit berikut. Limit x mendekati 3 untuk x kuadrat minus 6 dikali x plus 1. Maka jawabannya adalah limit x mendekati 3, x kuadrat minus x plus 1. Oh, ini tuh disubstitusiin. Jadi kita nyari dulu nih untuk limit x mendekati 3 untuk x kuadrat min 6. Terus kita cari juga limit x mendekati 3 untuk x plus 1 gitu. Nah, habis itu tuh baru nih ketemu. Nah, ini disubstitusiin lagi. Untuk yang ini kan tadi kan dipecah ya. Limit ini, limit x kuadrat plus 6 ini. Kemudian limit x plus 1. Kemudian dapat nih kayak gini. Nah, habis itu dipecah lagi untuk limit x kuadratnya berapa. Ini, yang ini. Nah, kemudian kan ini kan ini tadi, bentar. Ini kan dipecah ya, ini kan dipecah jadi ini kan. Ini sama ini kan. Kemudian yang ini dipecah menjadi ini. Nah, ya paham. Habis itu yang ini juga dipecah, bukan dipecah sih, di distribusi. Nah, jadi kayak gini. Intinya di distribusin aja. Kemudian ketemu nih, kalau misalnya x kuadrat kan 3 kuadrat 9. Limit 6. X mendekati 3 ya 6 itu sendiri kan berarti. Kemudian limit x-nya itu 3. 3 ditambah limit 1 itu ya 1 itu sendiri. Jadilah 9 kurang 6, 3. 3 tambah 1, 4. 3 kali 4, 12. Kemudian untuk soal yang nomor 2. Tentukan nilai dari limit berikut. Limit x mendekati 2 untuk x kuadrat min 16 per x min 4. Nah, jadi kalau untuk kuadrat kayak gini, caranya itu kita faktorkan dulu. X kuadrat min 16 itu kan faktornya kan x min 4, x plus 4. Nah, sama nih sama penyebutnya yaitu x min 4. Jadi bisa kita coret aja nih yang x min 4. Yang ini sama yang ini kita coret sehingga yang tersisa hanyalah limit x mendekati 2 itu untuk x plus 4. Kita substitusiin tinggal yang 2-nya. 2 ditambah 4 itu kan 6. Kemudian yang nomor 3, tentukan nilai dari limit berikut. Nah, limit x mendekati 4, x kuadrat min 5x plus 4 per akar x min 2. Nah, kalau ketemu akar kayak gini, kita rasionalkan dulu bentuk akarnya dengan cara dikali dengan akar musuh. Nah, sini kan penyebutnya kan akar ya, akar x min 2. Nah, kita kali-kalikan dulu dengan akar sekawannya, yaitu akar x plus 2 pokoknya dikali sama akar x plus 2 per akar x plus 2. Jadilah kemudian tinggal kita kalikan saja sehingga dapatlah hasilnya limit x min 1 ini
X min 1, yang ini ya, yang ada di bulatan ini. Nah, ini hasilnya ini. Kemudian habis itu baru tinggal kita substitusiin kalau penyebutnya ini udah hilang. Jadi tinggal kita substitusiin nilai 4-nya. Jadilah hasilnya ketemu 12. Kemudian nomor 4 di sini kan tentukan nilai dari limit berikut. Nah, kalau ini kan dia kan ada kuadrat, tapi di sini ada akar, jadi akarnya hilang dong. Karena x min 9, akar dari x min 9 itu kan sama aja x min 9 pangkat 1 per 2 dikali 2. Jadi hasilnya x min 9 pangkat 1 atau x min 9. Nah, habis itu tinggal yang pembilangnya kita kali-kalikan saja. Ya. Karena di sini kan bentuknya akar, maka kita kalikan dengan, kita rasionalkan bentuk akarnya. Jadi sama-sama dikali dengan yang akar gitu. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya tinggal dikali-kalikan aja, asal kita bisa mengalihkan ya bisa. Ya, ini kan bentuk akar yang penyebutnya kan hilang, tinggal yang di atasnya kan. Kalau yang di penyebutnya ada akar, tetap ada akar, kita rasionalkannya dengan cara mengalihkannya dengan penyebutnya. Tapi kan di sini kan penyebutnya udah hilang akarnya, jadi kita kalikan dengan yang pembilangnya, sehingga dikalikan dengan akar sekawannya yang tadinya tandanya minus ya, 6x plus 10 minus gitu kan. Nah, kalau dikalikan dengan akar sekawan berarti berubah jadi plus. Nah, yang penyebutnya juga jangan lupa kita kalikan juga. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Min 1 per 8 per 8 yaitu min 1 per 16. Selesai deh, alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian Kak video dari saya. Mudah-mudahan bisa memenuhi ketidakhadiran saya pada pertemuan 8 kemarin. Terima kasih sudah mau menyimak video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.